Salam mulia, Rahayu. Perkenalkan, saya Ahmad Ainul Anam. Saya berasal dari Kabupaten Cilacap dan saya merupakan mahasiswa semester 1 S1 Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Perkenankan, saya akan menyampaikan presentasi tentang agen-agen sosialisasi. Presentasi ini untuk pemenuhan tugas dosen pengampu Bapak Sony Junaidi, Magister Pendidikan. Oke, sebelum kita membahas agen sosialisasi, terlebih dahulu kita ketahui apa itu agen dan apa itu sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kamusnya nggak besar gitu loh, tapi tebal gini ya. Nah, kalau sekarang kita bisa mengakses melalui KBBI online. Apa itu agen? Secara singkat, saya simpulkan bahwasanya agen merupakan alat, perantara maupun penghubung. Di dalam dunia usaha terutama itu sering kita mendengar istilah agen ya. Ada agen, misal kalau di lingkungan itu ada agen gas LPG, lalu ada agen intelijen, itu biasanya kalau di film-film barat itu juga disebut agent ya. Namun di sini yang akan saya tegaskan adalah bahwasanya agen itu juga merupakan alat atau perantara atau penghubung. Dalam hal ini kita istilahkan juga sebagai media ya, media dalam hal sosialisasi. Lalu apa itu sosialisasi? Sedangkan sosialisasi menurut KBBI adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Kita sering mendengar juga ini istilah sosialisasi, terutama dalam hal-hal peraturan, biasanya aturan baru baik itu yang sifatnya perda maupun yang sifatnya negara ya, biasanya ada sosialisasi. Namun dalam hal sosiologi pendidikan ini, sosialisasi yang dimaksud adalah kalau di KBBI itu poin kedua, yaitu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Sekilas ini kita pahami dulu ya. Sekilas agen sosialisasi itu apakah itu orang yang kerjaannya itu sosialisasi gitu, yang kerjaannya mensosialisasikan sesuatu gitu. Sepertinya dalam hal ini agak berbeda ya teman-teman, bahwasanya kalau yang misal nih, kalau musim politik ya biasanya itu ada orang yang pekerjaannya mensosialisasikan partai atau caleg gitu. Nah, itu namanya juru kampanye, jurkam. Tapi di sini agen sosialisasi adalah media, perantara yang menghubungkan proses belajar seseorang. Itu bisa orang, bisa manusia maksudnya, bisa lingkungan, bisa benda dan lain sebagainya. Oke, jadi kita lanjut ke pengertiannya. Bahwasanya yang dimaksud pengertian agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang membantu seseorang individu menerima nilai-nilai atau tempat di mana seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikannya dewasa. Pihak-pihak ini perlu kita tandaskan ya, pihak-pihak yang membantu seorang individu menerima berarti input ya, nilai-nilai atau tempat di mana seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikannya dewasa. Nah, agen sosialisasi ini juga merupakan tahapan berurutan pertumbuhan atau perkembangan seorang anak ya, setelah
mengalami beberapa fase, lalu kita masuk ke ranah agen sosialisasi, yang mana nantinya anak-anak kita dalam dunia pendidikan itu dapat menerima nilai-nilai yang ia dapatkan istilahnya dari berbagai pihak, baik itu teman-temannya, nanti kita bahas, baik itu keluarganya, teman-temannya, sekolahannya, maupun dari media massa begitu. Jadi istilahnya agen sosialisasi ini adalah media penghubung lah, katakanlah media perantara yang turut mempengaruhi proses belajar seseorang, proses belajar anak-anak hingga nanti menjadi dewasa begitu. Jadi ketika sekarang kita sudah dewasa istilahnya, sekarang kita sudah dewasa ini ya, yang sudah berusia 17 tahun ke atas kan udah dewasa tuh. Nah itu kan otomatis apa yang kita dapatkan, apa yang kita jumpai di masa kecil itu turut berpengaruh terhadap cara pikir kita, lalu penalaran kita ya, cara pikir, penalaran, lalu karakter, lalu kepribadian, yang menjadikan kita sekarang dewasa dan bersikap seperti ini dalam menghadapi berbagai istilahnya permasalahan yang ada di kehidupan begitu ya. Jadi ini terkait dengan agen sosialisasi. Nah, lalu apa saja agen sosialisasi? Nah, menurut Fuller, ini kurang saya ya. Kalau di dalam sebuah buku itu ada menurut Fuller dan Yacob. Nah, di sini saya tuliskan saja menurut Yacob tahun 1973 ada 4 agen sosialisasi utama. Yang pertama adalah keluarga, family. Keluarga ini merupakan agen sosialisasi pertama dan yang paling penting. Yang kedua adalah kelompok bermain. Nah, atau ada juga yang menyebutnya sebagai pergaulan, sepermainan, teman sepermainan kayak lagu itu ya. Lalu teman sebaya, dan ada juga yang menyebutnya teman bermain lah istilahnya begitu. Lalu yang ketiga adalah sekolah. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan formal yang jelas turut membentuk perilaku seseorang begitu ya. Yang terakhir dari 4 agen sosialisasi utama ini adalah media massa. Media massa itu yang menyediakan informasi baik secara positif maupun negatif pengaruhnya terhadap orang-orang yang menerima pesan komunikasi daripada media massa tersebut. Kalau zaman sekarang mungkin tidak hanya media massa sebutannya ya, karena ini tahun 1973 kan belum ada sosial media. Kalau kita sekarang mengenal sosial media itu juga masuk ke ranah media massa yang dimaksud dalam artian dalam pengetahuan ini. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu agen sosialisasi keluarga. Agen sosialisasi keluarga. Keluarga merupakan pihak pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Kenapa di sini disebut pihak pertama? Otomatis mayoritas, saya bicara mayoritas manusia ya, mayoritas anak terlahir langsung ada dengan keluarganya, ada orang tuanya, yaitu merekalah yang pertama tentunya yang mengajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan hidup anak tersebut ya, manusia yang dimaksud anaknya itu kan. Kalau dari orang tua otomatis berperan ke anaknya. Saya kira di dunia ini sangat jarang lah orang tua yang mengajarkan hal-hal yang tidak manfaat kepada anaknya. Otomatis di sini keluarga merupakan pihak pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna untuk kelangsungan dan kemajuan hidup manusia begitu. Nah, lalu bagaimana dengan agen sosialisasi keluarga ini? Secara sosiologis, keluarga terbagi menjadi 2, yaitu nuclear family atau keluarga inti dan extended family atau keluarga yang luas, kekerabatan yang luas begitu. Apakah nuclear dan extended family itu? Kita lanjut. Keluarga inti atau nuclear family yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu,
saudara kandung dan saudara angkat yang tinggal serumah. Nah, terkadang keluarga inti juga ada yang sifatnya saudara angkat. Kita tentu di lingkungan kita ada teman-teman yang diangkat anak atau diasuh oleh sepasang ibu dan bapak rumah tangga yang karena dulunya mungkin belum punya anak sehingga mengasuh anak tersebut, dan kemudian setelah punya anak tetap tinggal di rumah tersebut, menjadi keluarga inti. Ada juga yang istilahnya, mohon maaf dalam tanda kutipnya, itu adalah anak tiri yang mengikuti ayahnya atau ibunya yang telah menikah lagi, dan kemudian ayah dan ibu itu mempunyai anak juga yang menjadi saudara kandung, begitu ya. Jadi itu keluarga inti masuknya. Lalu untuk keluarga luas atau extended family, yaitu keluarga inti plus, keluarga inti tadi ada ayah, ada ibu, ada saudara kandung, ada saudara angkat yang tinggal serumah, seumpamanya begitu, ditambah juga dengan kakek dan nenek, ditambah juga dengan atau paman dan bibi, begitu ya, dan saudara lainnya. Itu tentu masih sering kita jumpai baik di keluarga kita maupun di lingkungan kita, bahwa dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga, yaitu keluarga kakek, yaitu kakek dan nenek kan istilahnya itu sekeluarga dengan orang tua kita. Lalu ada adiknya orang tua kita atau kakaknya orang tua kita yang tinggal juga serumah dengan kita. Nah, ini agen sosialisasi keluarga ya. Ada keluarga inti, ada keluarga luas, yang juga tentunya ini akan memberikan pengaruh. Kondisi-kondisi ini tadi tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan seseorang anak, begitu. Lalu selanjutnya, peran agen sosialisasi keluarga. Menurut Gertrude Jaeger, ini saya agak susah bacanya, mohon maaf. Menurut Gertrude Jaeger, agen sosialisasi dalam keluarga ini berperan sangat penting karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarganya, terutama orang tuanya sendiri. Ini tentu ya, agen sosialisasi ini berperan sangat penting. Nanti kita ulas lebih dalam. Nah, poin yang kedua yaitu pihak paling pertama yang mengajarkan kemampuan komunikasi verbal ataupun non-verbal kepada anak, dan lalu sentuhan perasaan. Ini merupakan peran agen sosialisasi keluarga juga. Diantaranya adalah pihak yang mengajarkan paling pertama ini. Begitu bayi terlahir usia sekian kan otomatis orang tuanya itu adalah yang mengajarkan komunikasi verbal. Verbal itu lisan ya, ngomong, oke ya. Dan lalu ataupun komunikasi nonverbal itu contoh sikap makan gitu kan, itu tentu ajaran daripada orang tua kita ataupun keluarga kita. Dan yang selanjutnya itu sentuhan perasaan, yang mana kasih sayang ibu terutama dan kasih sayang kedua orang tua itu akan sangat terasa di hati dan perasaan putra atau putrinya, begitu. Itu juga tentu akan memberikan dampak-dampak terhadap psikologi dan kepribadian anak, begitu. Nah, peran agen sosialisasi keluarga yang selanjutnya ini adalah orang tua selalu bertatap muka dengan anaknya, sehingga juga selalu memantau perkembangannya. Jadi kenapa agen sosialisasi keluarga ini sangat penting? Tentunya karena orang tua lah yang selalu bertatap muka dengan anaknya di masa-masa katakanlah balita, di masa-masa sebelum sekolah itu kan orang tua selalu bertatap muka dengan anaknya. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena pada perkembangannya sekarang ada beberapa orang tua yang istilahnya menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Tentu anak-anak yang seperti itu tentu tidak dapat bertatap muka setiap hari dengan orang tuanya, begitu. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan nasihat atau motivasi kepada anak-anak tentang perilaku dan tindakan yang baik dalam aturan norma di masyarakat. Peran agen sosialisasi keluarga yaitu memberikan nasihat atau motivasi. Ini tentu ya, kita ingat
walaupun kita sudah dewasa, kita tentu sebagian besar itu teringat kepada nasihat-nasihat orang tua kita terkait aturan atau norma yang ada di masyarakat. Nah, hal ini sangat berpengaruh terutama untuk kita semua ya sangat berpengaruh untuk kita semua, yang mana contoh kalau kamu berjalan di hadapan orang lain itu kalau bisa permisi dulu ya gitu loh. Itu kan hal kecil sebenarnya, hal kecil tapi sangat teringat nasihat-nasihat dari orang tua yang seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, agen sosialisasi kelompok bermain. Agen sosialisasi kelompok bermain, agen ini tahapan kelanjutan dari lingkup keluarga yang mana seorang anak akan tumbuh berkembang bersama teman bermainnya. Biasanya itu kalau kita lihat anak-anak di usia 3 tahunan lah katakanlah, itu sudah mulai keluar rumah, bermain di halaman rumah dengan teman-temannya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun begitu ya. Lalu di situ bermain tuh, entah itu bermain pasir, entah itu bermain main-mainan mobil-mobilan dan sebagainya. Lalu apa sih perannya? Peran agen sosialisasi kelompok bermain ini adalah turut mengembangkan pemahaman nilai toleransi, kebenaran, hingga solidaritas dari interaksi bersama teman sepermainannya. Kita tentu bisa memahami ini ya. Jadi adanya kelompok bermain itu tentunya akan memberikan pengembangan pemahaman. Kalau anak-anak kita bermain, di situ ada pemahaman yang berkembang, ada toleransi kebersamaan, ada pengetahuan tentang kebenaran, dan juga nilai-nilai solidaritas hasil daripada interaksi dengan teman-temannya itu. Nah, peran yang kedua yaitu mempelajari aturan-aturan yang berlaku di teman sebayanya. Itu tentu karena anak-anak kita kalau sedang bermain itu tentu ada aturan-aturan yang mereka terapkan. Sebagai contoh, nah, saya menggunakan mobil ini, kamu menggunakan mobil itu. Ini mobil-mobilan ya, mobil-mobilan kalau anak cowok itu. Lalu balapan, nanti yang kalah misal ya, biasanya itu nanti yang kalah harus mengulang lah. Mereka itu sudah bisa membuat aturan-aturan tersebut dan lalu mentaatinya begitu. Peran yang selanjutnya yaitu menggali kemampuan anak. Menggali kemampuan anak yang dimaksud dari teman sepermainannya ini, nanti anak tersebut baik sadar ataupun tidak akan menemukan kemampuannya. Jadi anak itu akan nampak begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa anak kita ternyata pinter ya dalam hal permainan yang sifatnya hitungan misal, atau ternyata anak kita pinter ya dalam permainan yang sifatnya olahraga atau lari-lari atau apa begitu. Ternyata anak kita pinter ya dalam permainan yang sifatnya taktik begitu. Itu gambaran sederhana lah ya bahwa kemampuan anak juga bisa tergali dari agen sosialisasi kelompok bermain, dari sosialisasi di saat anak-anak kita itu sedang bermain. Nah, lalu poin yang selanjutnya, bermain sebagai contohnya itu bermain petak umpet ya, membentuk pemahaman kepada anak-anak untuk mengikuti aturan permainan dan belajar untuk tidak curang. Itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu tentu akan mengikuti aturan dalam sebuah permainannya dan agar tidak curang. Kenapa? Kalau curang itu nanti biasanya akan dibenci oleh teman-teman sebayanya tersebut, atau mungkin besok nggak boleh main lagi nih, jangan main lagi dengan si A gitu, dia nakal, biasanya kan gitu lah. Ini sebuah bentuk interaksi sosial daripada kelompok bermain. Namun kalau tadi saya sekilas membahas permainan-permainan tradisional, di masa sekarang itu ada yang istilahnya game online. Nah, anak-anak di desa ini, karena saya juga tinggal di desa,
yang bermain game online secara bersama atau disebut mabar, main bareng katanya, itu pada perkembangannya sekarang menumbuhkan kebiasaan berbahasa gaul gitu ya. Biasanya anak-anak itu udah bisa bahasa gaul seperti perkembangan anak-anak di kota-kota modern begitu. Contoh ini ya, mohon maaf, anjir gitu. Itu anak-anak sekarang itu udah masih kecil main game online, tahu-tahu udah bisa ngomong kayak gitu loh. Nah, ini sebagai contoh pengaruh kelompok bermain ya, bahwasanya di era modern ini ternyata ada yang membawa dampak sejauh itu terhadap kemampuan verbal anak kita maupun kemampuan berpikir tentunya dalam hal game online. Nah, namun ada juga sisi positifnya. Ada beberapa anak-anak yang masih kecil sudah bisa menghasilkan duit dari game online dan terbuka dengan orang tuanya begitu. Nah, yang selanjutnya adalah agen sosialisasi sekolah atau pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal di mana seorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Jadi tadi dari keluarga, dari teman sebaya, lalu meningkat ke sekolahan, otomatis anak-anak kita di situ adalah yang pertama kalinya adalah belajar membaca ya, menulis dan berhitung begitu. Kalau sekolah yang sudah SMP atau SMA tentunya di situ pengembangan pengetahuan yang sifatnya lebih luas begitu. Nah, peran agen sosialisasi sekolah ini adalah mempelajari hal yang baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun teman sepermainannya. Banyak ya tentunya. Kalau materi nih, kalau sekolah kan identik dengan materi ya. Misal dulu kita kelas 2 SD sudah bisa membaca dan menulis, lalu belajar perkalian. Lah ini kan teman-teman kalau lagi bermain nggak mungkin nih teman-teman bermain itu mengajarkan perkalian yang rumit-rumit. Nah, lalu di keluarga pun seperti itu. Jadi istilahnya ada hal-hal baru yang bakal dijumpai oleh seorang anak di dunia pendidikan begitu. Peran yang kedua adalah mengajarkan pengetahuan, keterampilan yang mempengaruhi intelektual anak. Tentu setelah bisa membaca, menulis, berhitung, tentu ada pengetahuan-pengetahuan lain, seumpama ada yang bersifat sejarah begitu ya. Ada juga keterampilan kalau di anak-anak kecil itu biasanya membuat origami, membuat rumah-rumahan dengan kayu, dengan bahan-bahan yang lain. Yang jelas-jelas di situ adalah mempengaruhi daya pikir anak begitu. Poin yang ketiga adalah mengajarkan kemandirian, tanggung jawab, dan tata tertib. Hal ini tentu yang mana seorang anak di sekolahan itu tentu harus bisa mandiri, tidak tergantung dengan teman-temannya, lalu harus bisa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, dan harus bisa mematuhi tata tertib. Nah, ini pembentukan karakter yang mau nggak mau gitu ya, istilahnya mau nggak mau ketika anak sekolah harus mengikuti apa yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Selain daripada itu, manfaatnya yaitu untuk memacu prestasi, universalisme, dan karakter yang khas pada pribadi anak. Ini tentu kita paham ya, namanya anak-anak pasti dipacu prestasinya, dan universal itu sifatnya itu umum gitu loh. Jadi kita di sekolahan itu nggak merasa bahwasanya kita adalah keturunan keluarga tertentu ataupun kita adalah seorang golongan yang seperti A, seperti B, seperti ini, enggak, tapi kita lebih bersifat universal, dan juga endingnya adalah membentuk karakter yang khas pada pribadi anak. Dan yang selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah memacu rasa tanggung jawab dan kemandirian tanpa bergantung kepada teman bermainnya. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, yang selanjutnya dari keluarga, teman bermain, lalu sekolah, dan sekarang adalah agen sosialisasi media massa. Media massa merupakan sarana dalam proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan,
untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Ya, tentu media massa itu yang memberikan informasi kepada halayak lah begitu. Dalam hal ini anak-anak juga turut menerima informasi dan komunikasi dari media massa. Lalu apa perannya? Nah, peran media massa dalam hal agen sosialisasi ini adalah memberikan pesan komunikasi kepada anak dan masyarakat luas. Nah, ini tadi. Lalu turut menginspirasi penalaran anak. Dan yang selanjutnya adalah mempengaruhi perkembangan individu selain yang didapatkan dari keluarga dan sekolah. Memberikan pesan komunikasi kepada anak dan masyarakat luas. Ini tentu namanya media massa ya. Media massa itu kan ada media cetak, media elektronik. Kalau sekarang ditambah media internet ya, ada sosmed, ada berbagai macam aplikasi dan sebagainya. Yang mana turut menginspirasi penalaran anak. Lah ini sebagai contoh yang gampang saja, ini kita ambil contoh dari film yang ada di televisi begitu. Contoh Ultraman tuh kemarin, Ultraman. Adik saya itu sempat, dia itu sangat terinspirasi istilahnya daripada tokoh-tokoh Ultraman begitu ya, hingga bajunya, hingga segala robotnya, segala gambar saja minta diprintkan Ultraman. Lah ini kan seolah-olah bahwasanya aku ingin menjadi Ultraman gitu loh. Kalau kita istilahnya mengingat di masa-masa kecil kan begitu, ada film Satria Baja Hitam, ada Gundala dan lain-lain sebagainya. Itu juga turut menginspirasi perkembangan kemampuan anak begitu ya. Nah, media massa ini juga merupakan pengaruh yang didapatkan daripada yang ketiga tadi itu. Jadi keluarga, teman bermain, dan juga sekolah itu kan tidak memberikan film Ultraman katakanlah ya, kembali ke Ultraman. Nah itu di media massa itu anak kita bisa menerima atau mendapat hal-hal semacam itu begitu. Nah itu kalau kita nggak mengawasi, ada media massa yang dampaknya kurang baik. Seumpama kalau di televisi itu menayangkan adegan kekerasan, nah itu sangat perlu kita waspadai itu, bahwa adegan kekerasan itu juga bisa ditiru oleh anak-anak ataupun bahkan oleh masyarakat yang sering menyaksikan hal-hal tersebut. Lalu adegan-adegan yang sifatnya vulgar dan lain sebagainya itu juga. Lah pentingnya orang tua dalam hal ini adalah mengawasi anak-anak agar terfilter, istilahnya tersaring dari berita-berita atau dari berbagai macam konten yang tersebar di media massa maupun yang di zaman sekarang ini adalah di media internet gitu. Nah, dari semua agen sosialisasi yang tadi saya sampaikan, tentu itu sangat berkaitan erat dengan kepribadian. Nah, ini dengan pembentukan kepribadian. Kepribadian manusia atau seorang anak itu tidak terbawa sejak dari kelahiran sebagai bakat-bakat kodrati yang telah purna, melainkan juga terbentuk dan dijadikan melalui proses-proses sosialisasi. Jadi kepribadian manusia itu tidak mutlak ya, tidak mutlak dari lahir gitu loh. Kan ada nih kepribadiannya, oh itu istilah gampangnya saja lah, oh orang itu idealis banget sih gitu loh. Itu enggak terus begitu dari lahir dia itu benar-benar idealis gitu loh. Tapi enggak mutlak seperti itu, tapi juga di situ ada pembentukan dari proses-proses sosialisasi. Lah makanya pembentukan kepribadian ini sangat terkait dengan tadi agen-agen sosialisasi yang 4 utama tadi itu ya. Apabila dari keluarga, dari sekolah, dari teman sebaya, dari sekolah dan dari media massa itu sangat membentuk sistem organisasi yang ada di kepribadian masing-masing anak begitu. Saya sedikit memberikan quotes bahwasanya agen sosialisasi ini penting untuk dikaji dan dijaga sistem keberaturannya
demi perkembangan anak yang berkepribadian dan berbudi pekerti yang luhur, begitu. Jadi ini setelah saya mempelajari, saya merasa bahwasanya sesungguhnya ini penting untuk kita kaji dan dijaga sistem keperaturannya. Jadi maksudnya sistem keperaturannya adalah ayolah, kalau anak sedang di rumah, sedang bersama keluarga, ya ayo kita menjadi keluarga yang optimal dalam memberikan motivasi-motivasi yang bijak terhadap anak gitu ya, yang berguna terhadap anak. Ayolah, kalau anak sedang bermain dengan teman-teman sebayanya, ya kita awasi, tidak kita lepas begitu saja, begitu loh. Jadi kita sangat mengharapkan anak-anak kita itu berkepribadian dan tentunya ya yang paling penting adalah berbudi pekerti yang luhur, begitu. Kurang lebih presentasi ini sudah saya sampaikan sedemikian rupa. Apabila ada tutur kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Sumber-sumber daftar pustaka saya ambil diantaranya dari buku pengantar sosiologi pendidikan, lalu dari website kajian pustaka, lalu dari website sosiologi.info, lalu juga dari website sosial79.com. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau tanyakan kami melalui email tersebut. Saya rasa cukup demikian. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam mulia, Rahayu.